Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Kristianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Baik, kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya berfokus transfer mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran telah berhasil. Kemudian yang kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Dan yang keenam adalah murid hanya sebagai objek pada pembelajaran saya. Lalu yang ketujuh, tidak memperdulikan apakah murid-murid saya sudah benar-benar paham akan yang saya sampaikan. Lalu yang kedelapan, hanya meminta siswa menghafal materi pelajaran. Sedangkan yang kesembilan, yaitu sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai dengan aspek pembelajaran pada Ki Hajar Dewantara, yaitu menyangkut kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Dan di sini murid sebagai subjek pembelajaran artinya murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Kemudian, guru harus bisa sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dan juga dengan segala ketulusan hati dalam melakukan proses pembelajaran. Serta guru harus mempelajari karakteristik murid yang sangat bervariasi. Karena pada hakikatnya anak itu dilahirkan dengan sangat unik dan juga bervariasi. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan asas Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Tentunya semua ini tujuannya adalah untuk memerdekakan anak. Selanjutnya adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dan selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Karena dengan komunikasi yang baik, tentunya kita akan lebih mengenal bagaimana karakter serta latar belakang dari para peserta didik. Baik, akhir kata terima kasih Bapak Ibu guru penggerak yang hebat. Terima kasih sudah menyimak video modul kesimpulan dan juga refleksi 1.1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.